Halo semua, perkenalkan nama saya Trimswita Permatasari Zebua. Saya mahasiswi dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai akuntansi biaya oleh Bapak Abriandi SE AKM MCA. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu perhitungan biaya produk bersama atau joint product dan produk sampingan atau by product. Nah, apa sih yang dimaksud dengan produk bersama atau joint product? Nah, produk bersama adalah beberapa produk yang dihasilkan dalam suatu rangkaian atau seri produk secara bersama dengan menggunakan bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead secara bersama. Nah, biaya tersebut tidak dapat ditelusuri atau dipisahkan pada setiap produk. Dan setiap produk mempunyai nilai jual atau kuantitas yang relatif sama. Nah, di sini saya sediakan contoh bagi teman-teman dapat dilihat sendiri. Nah, biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan produk bersama disebut biaya bersama atau joint cost. Biaya bersama atau joint cost adalah biaya yang diolah secara bersama, seperti bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead untuk menghasilkan beberapa produk. Nah, dari produk bersama ini ada beberapa produk yang dia hasilkan. Yang pertama ada produk utama atau main product. Nah, produk utama adalah produk yang dihasilkan dan dalam proses produksi secara bersama. Namun, mempunyai nilai atau kuantitas yang lebih besar dibandingkan dengan produk lain atau produk sampingan. Yang kedua ada produk sampingan atau by product. Nah, produk sampingan ini adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi secara bersama, tetapi produk tersebut nilai dan kuantitasnya lebih rendah dibandingkan dengan produk lain atau produk utama. Selanjutnya kita membahas mengenai alokasi biaya. Nah, di mana alokasi biaya ini merupakan pembebanan biaya secara proporsional dari biaya tidak langsung atau biaya bersama ke objek biaya. Nah, biaya bersama sulit diperhitungkan kepada masing-masing produk. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam perhitungan diperlukan alokasi biaya. Nah, di sini ada metode alokasi biaya. Nah, yang pertama ada metode harga pasar atau metode nilai harga hipotesis, di mana merupakan pembebanan biaya bersama atas dasar nilai jual masing-masing produk. Yang kedua, ada metode unit fisik, yaitu suatu metode dalam pembebanan biaya bersama kepada produk didasarkan atas unit secara fisik atau output dari suatu produk. Yang ketiga, ada metode rata-rata sederhana. Nah, metode rata-rata sederhana atau metode rata-rata per unit adalah suatu metode dalam mengalokasikan biaya bersama bahwa seluruh produk yang dihasilkan dalam proses produksi bersama harus dibebani suatu nilai secara proporsional dari seluruh biaya bersama atau dari besarnya unit yang diproduksi. Yang keempat ada metode rata-rata tertimbang, yaitu metode yang dalam mengalokasikan biaya bersama berdasarkan pada unit produksi dan dikalikan dengan faktor penimbang dan diperoleh jumlah penimbang rata-rata setiap produk dibagi dengan jumlah penimbang rata-rata seluruh produk. Selanjutnya ada produk sampingan, teman-teman. Nah, di mana produk sampingan ini adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi secara bersama, tetapi produk tersebut nilai atau kuantitasnya lebih rendah dibandingkan dengan produk lain atau produk utama.
Selanjutnya ada metode perhitungan dan akuntansi harga pokok produk sampingan. Nah, di mana metodenya ada beberapa. Yang pertama, yaitu ada metode tanpa harga pokok. Metode tanpa harga pokok adalah suatu metode dalam perhitungan produk sampingan tidak memperoleh alokasi biaya bersama dari pengolahan produk sebelum dipisah. Yang kedua, ada metode dengan harga pokok, yaitu suatu metode di mana produk sampingan memperoleh alokasi biaya sebelum memperoleh alokasi biaya bersama sebelum dipisahkan dari produk utama. Nah, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu alokasi biaya departemen pendukung. Nah, di sini ada jenis-jenis departemen. Yang pertama yaitu departemen produksi atau producing department. Nah, producing department adalah departemen yang secara langsung bertanggung jawab menciptakan produk atau jasa yang dijual ke konsumen, secara langsung. Yang kedua yaitu departemen pendukung atau supporting department. Adalah departemen yang secara langsung tidak berhubungan dengan produk perusahaan, menyediakan jasa pendukung yang penting untuk departemen produksi. Misalnya, ada yang pertama kantin, kedua departemen pemeliharaan, yang ketiga administrasi, dan yang keempat ada bagian umum. Selanjutnya ada pembebanan biaya departemen pendukung. Nah, aktivitas departemen produksi dalam menghasilkan produk menyebabkan timbulnya biaya dalam departemen pendukung. Harus diidentifikasi penggerak biaya yang tepat. Nah, departemen pendukung ini dibebankan ke departemen produksi dengan tujuan. Nah, dia membebankan ini ke departemen produksi tapi dengan tujuan yang pertama, menghasilkan kesepakatan harga yang menguntungkan. Yang kedua, menghitung profitabilitas lini produk. Yang ketiga, ada memprediksi pengaruh ekonomi dari perencanaan dan pengendalian. Dan yang keempat, ada menilai persediaan, dan yang kelima ada memotivasi para manajer. Nah, penetapan tarif pembebanan yang tepat dapat memperhatikan dua hal. Yang pertama ada tarif tunggal dan yang kedua tarif berganda. Nah, tarif tunggal versus tarif berganda. Penggunaan biaya departemen pendukung aktual versus yang dianggarkan. Penggunaan aktual versus dianggarkan. Nah, alokasi biaya departemen pendukung ke departemen produksi dapat menggunakan biaya yang dianggarkan ataupun biaya aktual. Untuk kalkulasi biaya produk, alokasi menggunakan biaya yang dianggarkan sehingga tarif overhead dapat ditetapkan di muka dapat dihitung. Nah, untuk keperluan evaluasi kinerja pengalokasian dilakukan pada akhir periode sehingga dipakai biaya aktual. Nah, di sini ada metode, ada beberapa metode alokasi biaya departemen pendukung. Yang pertama ada metode langsung atau direct method, atau tidak ada interaksi antar departemen pendukung yang diakui. Yang kedua ada metode berurutan atau sequential atau step method. Alokasi biaya dilakukan tahap demi tahap, setahap demi tahap mengikuti prosedur penetapan peringkat yang ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya ada metode timbal balik atau reciprocal, mengakui semua interaksi antar departemen pendukung. Nah, kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu metode Activity Based Costing atau ABC. Nah, ABC System adalah salah satu metode yang digunakan dalam menghitung biaya berdasarkan aktivitas. Nah, perhitungan yang dihasilkan akan bermanfaat bagi manajemen untuk, bermanfaat bagi manajemen untuk menelusuri keterangan mengenai aktivitas apa saja yang diperlukan dan yang tidak diperlukan perusahaan dalam suatu proses produksi.
ABC menggunakan lebih banyak cost driver atau suatu kejadian yang menimbulkan biaya dibandingkan dengan sistem pembebanan biaya pada akuntansi biaya tradisional. Di sini ada dua jenis cost driver, yaitu yang pertama cost driver berdasarkan unit, yaitu membebankan biaya overhead pada produk melalui penggunaan tarif overhead tunggal, ya, menggunakan tarif overhead tunggal oleh seluruh departemen, ya. Dan yang kedua yaitu cost driver berdasarkan non-unit. Yang pertama tadi berdasarkan unit, dan yang kedua berdasarkan non-unit. Nah, merupakan faktor-faktor penyebab selain unit yang menjelaskan konsumsi overhead. Selanjutnya ada distorsi biaya. Nah, penentuan biaya produksi dengan metode tradisional costing dapat menimbulkan distorsi biaya produksi. Apa sih distorsi biaya produksi? Apa sih distorsi biaya itu? Nah, distorsi biaya produksi merupakan kesalahan pembebanan biaya terhadap suatu produk. Nah, di mana distorsi ini dibagi dua lagi, teman-teman. Yang pertama, distorsi undercosting. Nah, terjadi apabila metode tradisional costing terlalu rendah mengkalkulasikan biaya produksi tak langsung untuk suatu produk. Sedangkan yang kedua yaitu distorsi overcosting, yaitu terjadi apabila metode tradisional costing terlalu tinggi mengkalkulasikan biaya produksi tak langsung untuk suatu produk. Yang pertama tadi undercosting itu jika metodenya terlalu rendah, sedangkan yang kedua overcosting itu jika terlalu tinggi. Nah, di sini ada pembebanan dua tahap dalam ABC system. Yang pertama, tahap pertama yaitu mengelompokkan biaya overhead ke dalam kelompok biaya yang homogen atau sejenis cost pool dengan cara, nah di sini ada caranya. Yang pertama, mengidentifikasi dan menggolongkan biaya ke dalam berbagai aktivitas. Yang kedua, ada mengklarifikasikan aktivitas dalam berbagai biaya aktivitas. Yang ketiga, ada mengidentifikasikan cost driver atau pemicu biaya, dimaksudkan untuk memudahkan dalam menentukan tarif atau unit cost driver. Yang keempat yaitu menentukan tarif atau unit cost driver. Nah, ini dapat dihitung dengan cara tarif dibagi unit cost driver sama dengan jumlah aktivitas atau cost pool atau cost driver. Nah, tahap yang kedua ada mengalokasikan biaya overhead dari setiap aktivitas. Nah, caranya alokasi biaya overhead dibagi tarif pool dikalikan jumlah cost driver yang dikonsumsi oleh produk. Oke, pembahasan terakhir kita yaitu activity based costing dalam perusahaan jasa. Nah, ada beberapa hal ya, 3 hal lah. Ada 3 hal yang mesti diperhatikan dalam penetapan ABC system dalam perusahaan jasa. Yang pertama, ada identifying and costing activity atau identifikasi dan aktivitas biaya. Yang kedua ada special challenger. Yang ketiga ada output diversity. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pada intinya sistem activity based costing lebih akurat dalam menentukan biaya produksi suatu produk dan mengakui bahwa aktivitaslah yang menyebabkan biaya atau activity cost clause bukanlah produk, dan produklah yang mengkonsumsi aktivitas. Baik teman-teman, demikian saja pemaparan materi dari saya, Trimswita Permatasari Zebua. Jika ada banyak kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.